Makasih banyak Pak. Kapolri sekarang orangnya bagus, cinta rakyat. Saya suka. Polisi itu cinta damai, saya suka. Ya kan? Nih, contoh aparat yang mencintai rakyat. Tuh, tidak ngusir. Beginilah tingkah peserta reuni 212 yang sangat menjijikan, ditulis oleh Syardi. Bisa dikatakan reuni 212 tahun ini gagal terlaksana, meski sebagian orang datang dan tetap ngotot melaksanakan reuni. Setelah diusir, mereka juga sempat menuju ke tempat lain dan bikin semak jalanan. Di salah satu media, mereka disebut menuju ke Bekasi dan bikin acara kecil-kecilan di sebuah masjid. Akan tetapi sebagian dari mereka memang bandalnya minta ampun. Banyak gaya, lagaknya bikin muntah, sok hebat. Begitu ditempeleng pasti nangis sambil ingusan, lalu teriak ham dan mengancam pakai neraka dan azab pedih. Sejumlah anggota masa aksi di Jalan MH Tamrin sempat tidak mau membubarkan diri jika belum mendapatkan arahan. Belum ada koordinasi, suruh pulang, kita nunggu arahan, kata salah satu peserta. Ada yang kecewa karena tidak diizinkan menggelar aksi reuni 212. Ada yang menginginkan aksi reuni 212 tetap berjalan sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Sangat luar biasa kecewa. Kita pengen 212 tetap jalan. Secara nggak sadar ini udah dijadikan negara komunis, teriak salah satu peserta. Jahat, kalian gak sadar ya, ini sudah jadi negara komunis, semua dikuasai, katanya lagi. Sebelumnya mobil komando tampak berada di tengah jalan raya. Di atasnya terlihat sejumlah panitia reuni 212, salah satunya Selamat Ma'arif. Salah satu panitia lainnya membacakan pesan Rizik kepada masa reuni 212. 1. Bahwa aksi 212 adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia sebagai berkat dari persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan dan pengorbanan, serunya. Ini sih namanya kekonyolan publik dengan menyeret Tuhan demi kepentingan kelompok mereka kan? Dari mana mereka tahu aksi 212 adalah anugerah Tuhan? Palingan ini hanya klaim sepihak dari mereka sendiri. Maklum sajalah mereka ini juga yang paling suka politisasi agama, paling suka mengobrol surga, paling mudah ancam pakai neraka. Mereka ini maunya dianggap sebagai satu-satunya kelompok yang direstui Tuhan. Makanya mereka seenak jidat menyeret isu atas nama umat dan Tuhan. 2. Bahwa aksi 212 adalah kompleks sejarah kebangkitan dan kemanusiaan yang menjadi guru seluruh bangsa di dunia yang cinta keadilan dan anti kezaliman, sehingga reuni 212 tiap tahunnya layak digelar dan patut dihadiri pecinta keadilan dan musuh kezaliman untuk menjaga ruh spiritual, katanya lagi. Gak usah bawa-bawa dunia deh, seolah reuni 212 ini sangat dibanggakan dan menjadi acara paling prestisius di dunia mengalahkan Olimpiade atau Piala Dunia. Orang di luar pun tertawa melihat tingkah mereka. Di dalam negeri pun banyak yang muak dengan perilaku mereka yang mau menang sendiri. 3. Aksi 212 adalah University of Life yang mengajarkan umat manusia arti persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan, bahkan juga arti ketertiban, kedisiplinan, dan kebersihan, sekaligus arti kemanusiaan dan penegakan hukum, serta perlawanan terhadap diskriminasi untuk menciptakan kedamaian dunia, katanya lagi. Ketertiban dari mana? Malah bikin semak jalanan, disiplin dari mana? Tidak dapat izin aja tetap ngotot bikin reuni. Hukum diinjak seenak nenek moyangnya. Makanya polisi sesekali harus menangkap mereka. Kalau memang melanggar jangan dikasih hati. Ini namanya pembangkangan yang membuat wibawa pemerintah seolah tidak ada harganya di mata mereka. Terus tadi ada tudingan negara ini sudah jadi negara komunis. Mulut perlu diberi cabai dulu nih. Kalau beneran RI jadi negara komunis, justru sampah demokrasi seperti mereka langsung dikilas di tempat. Mereka juga tidak akan sok berani seperti sekarang karena digertak sedikit saja langsung terkencing-kencing di celana. Maling teriak maling, justru mereka inilah sumber bahaya di negara ini. Sudahlah tidak berguna, bikin semak dan mengganggu pengguna jalan. Tukang bantah, suka melawan hukum, tidak patuh pada aturan. Kalau mereka dibiarkan merajalela pasti akan jadi liar dan puas. Mereka juga katanya tunggu arahan. Arahan siapa? Collab atau Rizik? Ini bukti aparat tidak dipandang oleh mereka. Sejak dulu penegakan hukum tidak maksimal sehingga saat ini banyak yang tidak takut melanggar tapi masih ada kompensasi dan toleransi. Di luar negeri langsung dikandangkan. Kalau sudah tidak dapat izin harusnya siapapun yang datang tangkap. Peduli amat dengan tingkah mereka. Sikat aja kenapa sih? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV.
Lakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Yang kedua, di samping kanal-kanal dan sungai pun kita siapkan lubang ke dalam sehingga tanah di bawah Jakarta berisi air. Ahok sebut sumber resapan gak bisa atasi banjir. Anies Riza, sebaiknya jangan sok tahu. Ditulis oleh Widodo SP. Di tengah sorotan banyak pihak soal sumber resapan yang seakan punya masalah yang beranak pinak, meski sudah diguyur dana melimpah dari APBD DKI Jakarta, kita tidak bisa melupakan pernyataan yang pernah Ahok sampaikan ketika masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Intinya Ahok waktu itu, 3 Desember 2013 bilang, kalau sumber resapan tidak bisa mengatasi banjir, karena sejak awal disetting hanya buat mengurangi genangan di jalanan seantero Jakarta. Sebenarnya sumber resapan juga nggak akan bisa ngatasin banjir, hanya mengatasi genangan supaya cepat masuk tanah dan kurang buang ke sungai, kata Ahok waktu itu seperti dilansir dari pemberitaan detik.com. Selanjutnya, Ahok saat itu menyoroti soal pencegahan banjir yang sebenarnya dapat dilakukan dengan normalisasi waduk dan sungai-sungai besar di Jakarta, sambil dilakukan penanganan dampak crop di kawasan utara Jakarta supaya tidak menggenangi kawasan tersebut. Begini kata Ahok selengkapnya, normalisasi waduk dan sungai utama daerah tampungan di hulu harus beres juga. Tapi yang penting adalah Rob, kita serahkan ke perumahan-perumahan. Makanya Pantai Indah Kapuk kan udah aman. Karena kalau dulu ada kanal banjir barat dan timur, ada Cakung Drain, Cengkareng Drain, harusnya ada Cengkareng Drain 2 yang udah senggol Kabupaten Tangerang. Di sini harusnya ada kanal banjir selatan, tutupnya. Bicara soal Ahok dan masalah penanganan banjir di Jakarta, bahkan masalah-masalah yang kudu dihadapi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, mau tidak mau kita kudu mengingat Ahok. Sosok yang seperti menjadi musuh besar bagi kelompok yang tidak ingin melihat Jakarta menjadi daerah yang maju, berdaya saing kuat dan warga dari golongan ekonomi ke bawah mendapat perhatian penuh dari Pemprov DKI Jakarta. Sosok yang kalau bicara apa adanya, meski sebagian menerima dengan sakit hati karena batinnya terusik dan kepentingannya terganggu lewat ucapan-ucapan Ahok, yang kala itu bisa langsung menjadi program dan kebijakan dalam waktu singkat. Masih ingatkah dengan keluarkan 17 perintah atau keputusan Ahok dalam hitungan menit saat menerima keluhan warga dengan membuka balai kota supaya segera ada solusi yang bisa dijalankan? Jadi kalau saat itu Ahok berkata sumber resapan gak bisa mengatasi banjir, ya memang benar. Gak ada tipu-tipu atau niat memberi janji manis. Karena faktanya kalau Jakarta dihajar banjir, apalagi yang berjenis kombinasi air dari langit, limpahan drop dan kiriman air dari Bogor misalnya, yang mustahil bisa diatasi hanya dengan mengandalkan sumber resapan. Cuma masalahnya, warga Jakarta kini dipimpin oleh dua pemimpin yang berpikir melampaui cara berpikir yang rasional.